Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto terjerat kasus korupsi pengadaan proyek di Basarnas. Keduanya merupakan TNI aktif. Tak hanya itu, KPK juga menjerat 3 orang pengusaha pihak swasta yang terkait kasus suap di Basarnas. Di mana 3 pengusaha ini terkait barang yang dibeli Basarnas dan memberikan fee kepada Basarnas dan pihak administrasinya. Pada mulanya KPK menjerat Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto menerima 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor proyek di Basarnas. Tapi akhirnya kasus ini diambil alih oleh Puspom TNI. Puspom TNI mendatangi KPK dan berujung pada permintaan maaf KPK atas penetapan tersangka TNI aktif. Kisruh TNI dan KPK akhirnya memunculkan usulan revisi undang-undang tentang peradilan militer. Benarkah peradilan militer rawan impunitas? Kita bahas usai tayangan berikut ini. 1, 2, 3. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi Menko Polhukam Mahfud MD yang menyetujui desakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Saat ini, Undang-Undang Militer tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa revisi Undang-Undang tentang peradilan militer menjadi keniscayaan dan khawatir di dalamnya dapat membuat anggota TNI berpotensi lolos dari jeratan hukum. Ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan, lebih sesuai dengan tuntutan keadaan, maka itu saya kira sesuatu yang ya menjadi keniscayaan lah untuk dilakukan revisi itu. Karena itu pernyataan Pak Mahfud, saya kira itu tepat dan ini sudah masuk di Prolegnas. Saya kira kita silakan terus berjalan dan sesuai dengan aspirasi yang muncul dan tentu ingin undang-undang itu kan lebih baik bisa merespon tuntutan keadaan yang terjadi. Saya kira itu yang oke. Di sisi lain, Panglima TNI membantah ada impunitas bagi prajurit yang melanggar hukum lewat peradilan militer menyusul kisruh penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK dan Puspom TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan ia telah menaikkan penahanan Kepala Basarnas, Marsdia Henry Alfiandi dan bawahannya Letkol Afri Budi Cahyanto untuk mempermudah penyidikan. Terkait anggapan peradilan militer jadi sarana impunitas bagi anggota TNI yang melanggar hukum, Yudo meminta masyarakat tak perlu khawatir. Ia menjamin prajurit yang salah akan tetap dihukum. Saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militernya ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Sebelumnya, dalam program ROSI, Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi juga mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Hendardi berpendapat undang-undang tersebut sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Saya tetap berpendapat bahwa harus ada upaya segera ya untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer ya sehingga marwah TNI dan kepatuhan pada prinsip kesamaan di depan hukum itu bisa pada konstitusi itu mengalami peningkatan. Nah, bisa dengan model fast track legislation ya membuat undang-undang ini atau dengan Perpu. Ya, atau dengan Perpu, bahkan dengan Perpu tanpa tindakan yang segera. Saya kira belajar dari kasus ini kan Anda apa yang bisa pelajaran ini adalah kepercayaan publik pada lembaga KPK itu tidak akan pulih dan kepercayaan publik demikian juga kepercayaan terhadap TNI itu juga begitu. Usulan revisi Undang-Undang tentang peradilan militer ini kembali muncul pasca kisruh penetapan tersangka Kabasarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi, dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Keduanya merupakan militer aktif dan terciduk KPK terkait proyek di Basarnas. Tapi kemudian
Puspom TNI mendatangi KPK dan berujung pada permintaan maaf KPK atas penetapan tersangka TNI aktif. Hingga akhirnya kasus ini diserahkan ke ranah militer dan menjadikan KPK harus mengaku khilaf atas penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD yakin penanganan kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdia Henry Alfian oleh Puspom TNI telah sesuai hukum. Mahfud yakin proses penanganan kasus korupsi pengadaan di Basarnas yang berproses di peradilan militer akan steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat. Atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar. Puspom TNI menetapkan Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat total senilai 88,3 miliar rupiah. Saat ini Henry sudah ditahan dan menjalani proses hukum melalui jalur peradilan militer. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana polemik revisi Undang-Undang Peradilan Militer ini kita bahas bersama Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, juga ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Dave, Mbak Bivitri. Selamat malam. Saya ke Mas Selamat malam. dulu. Kalau DPR bagaimana melihat revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang kini jadi pembahasan? Perlukah segera dibahas? Ya, ini kan tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa sudah masuk dalam prolegnas, tapi di dalam daftar prolegnas DPR sih belum masuk undang-undang pidana militer ataupun undang-undang TNI juga. Jadi sebenarnya bila memang pemerintahnya menganggap ini suatu hal kebutuhan yang sangat urgent, ya kita tunggu. Kita selalu terbuka untuk kita membahas ini agar bisa kita putuskan. Tapi juga mesti diingat bahwa masa jabatan DPR dan pemerintah ini kan akan berakhir di Oktober 24 ya. Jadi bila mana ingin segera diselesaikan ya harus sekarang. Jadi di masa sidang yang akan datang daftar prolegnas itu harus segera direvisi untuk dimasukkan dan jadi supaya kita bisa bentuk panja untuk menyelesaikan ini. Kalau ingin segera harus di masa sidang berikutnya. Kalau Mbak Bivitri, isu ini kan bergulir sejak Puspom ambil alih kasus Kabasarnas dari KPK. Apakah Anda melihat mungkin ini dibahas segera dan perlukah dibahas segera? Penting, sangat penting, karena sebenarnya Undang-Undang Peradilan Militer ini kan sesuatu yang sudah diamanatkan. Undang-undang ini kalau kita lihat ya, reformasi Mahkamah Agung itu dimulai sekitar tahun 99. Nah setelah itu tuh semua 4 wilayah pengadilan, kan kita punya 4 wilayah ya, peradilan umum, agama, PT-UN, dan militer. Yang 3 itu sudah diubah semua undang-undangnya. Tinggal Undang-Undang Peradilan Militer. Nah jadi bagi saya persoalannya bukan sekedar di korupsi Basarnas saja, tapi memang urgen sekali, sudah terlambat bahkan, dan perlu diketahui juga sebenarnya sudah ada upaya revisi. Sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah dimulai di DPR, tapi kemudian karena ada kesepakatan yang belum tercapai, maka waktu itu tertunda. Jadi ini sangat-sangat urgen, dan ini bukan soal ketidakpercayaan sebenarnya Mbak. Ini adalah soal kesetaraan di hadapan hukum. Jangan sampai ada sekelompok orang yang tidak kena kitab undang-undang hukum pidana dan segala macam undang-undang terkait dengan pidana yang seharusnya kena untuk semua warga negara. Persoalannya di sini. Dan bicara soal impunitas kan kalau Panglima TNI sudah membantah tidak ada itu impunitas. Tapi bagaimana Mbak Bivitri dikaitkan dengan isu ini? Ya, impunitas itu kan bukan sekedar apakah seseorang akan dihukum atau tidak, tapi lebih dari itu. Satu, perlakuannya itu untuk di peradilan militer itu memang berbeda karena jaksanya itu auditor ya dari militer juga. Penyidiknya juga militer, hakimnya semua militer dengan kepangkatan tertentu. Dan kemudian kalau bicara data misalnya perlu saya ingatkan ada kasus helikopter yang juga dimulainya oleh KPK, dibongkarnya. Semua terdakwa lainnya waktu itu tersangka statusnya kemudian jadi terdakwa, yang sipil itu sudah masuk bui
tapi satu pelakunya yang militer itu malah dihentikan penyidikannya karena dianggap tidak cukup bukti dan lain sebagainya. Itu satu contoh saja. Ada misalnya kasus Bakamla 2017, itu vonisnya memang 4,5 tahun, tapi kita bisa perdebatkan lah ya soal lamanya vonis. Tapi yang perlu diingat, impunitas itu kita tidak bisa hanya melihat apakah seseorang akan dihukum tinggi atau tidak, tapi perlakuannya dan kemudian juga hak-hak tersangka dan lain sebagainya yang sangat berbeda antara peradilan umum dengan militer. Karena lagi-lagi itu peradilan militer itu belum direformasi dari tahun 97, sementara yang lainnya sudah jauh lebih maju ke depan. Jadi impunitas ini menurut saya masih ada. Oke, impunitas masih adakah kalau dari sisinya Mas Dev? Kalau tadi kata Mbak Bivitri ada, bukan hanya dalam vonisnya yang diterapkan, tapi juga perlakuan terhadap orang yang terlibat kasus hukum. Ya, kalau masalah impunitas ada atau tidak ada, itu bisa dilihat itu di dalam prosesnya pengadilan sendiri. Nah, Panglima sudah menyatakan tidak ada impunitas. Dan kita juga sempat memantau sejumlah kasus, ya misalnya seperti pengadaan satelit, ya atau helikopter, terus juga ada kasus lainnya di Bakamla. Ya, sekarang kalau mau berdebat impunitas ada atau tidak ada, nanti bisa panjang lagi, dan ini saat ini bukan momennya dan waktunya, karena itu mesti data dan juga hasil putusan. Dan kalau bertanya lagi lebih dalam, ya bisa kita undang dan Puspom TNI untuk dia menjabarkan, dan juga bisa dapat disamakan. Tapi kalau secara konteks untuk revisi Undang-Undang Peradilan Militer ini, Mas Dev, seperti apa? Karena kan Menko Polhukam, bahkan Wapres menyebut bahwa revisi Undang-Undang Peradilan Militer ini suatu keniscayaan. Ya, kalau itu kan kita bicara soal penyempurnaan daripada undang-undang. Seperti tadi saya katakan, bila mana sudah dinilai perlu dan sudah ada DIM barunya, sudah dilihat, sudah diketahui, sudah diidentifikasi pasal-pasal mana yang perlu disiapkan, perlu dirubah, ya mangga silakan. Kan tapi ya jangan hanya melihat pada satu kasus ini. Kita harus melihat kasus keseluruhan, karena kan Undang-Undang Peradilan Militer itu kan bisa menyangkut macam hal, misalnya kelalaian dalam operasi hingga ada korban apalagi ada korban jiwa, terus juga lalu ada indisipliner, KDRT, perjudian, itu kan bisa lebar, bisa panjang. Nah, memang bila mana sudah tidak undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hari ini, ya ayo kita kita bahas, kita sempurnakan. Undang-undang ITE saja sudah 2 kali kita revisi, nggak ada masalah. Jadi apalagi Undang-Undang Peradilan Militer. Tapi jangan hanya Undang-Undang Militer saja, tapi Undang-Undang TNI pun juga sudah selayaknya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini, dan kita harus siapkan bagaimana dengan kedepannya, karena kan perkembangan zaman itu kan selalu berubah. Nah, apakah undang-undang itu yang dirubah itu hanya melihat hari ini, atau apakah juga bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masa depan? Oke, DPR membuka pintu untuk revisi. Kalau Mbak Bivitri singkat saja, kalau jadi direvisi, poin penting apa sebenarnya yang harusnya jadi bahan evaluasi? Jadi gini Mbak, satu lagi yang juga perlu saya tekankan, itu sebenarnya perintah Undang-Undang TNI. Jadi Undang-Undang TNI pasal 65 itu bilang prajurit memang tunduk pada kekuasaan peradilan militer kalau ada pelanggaran KUHP militer yang by the way dibuat tahun 47, dan kalau misalnya peradilannya umum maka tunduk pada peradilan umum. Tapi pasal berikutnya, pasal 75 mengatakan harus ada dulu revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Undang-Undang TNI itu tahun 2004. Nah, jadi perintah undang-undang juga. Dan mana yang harus direvisi? Salah satunya adalah pemberian batas yang tegas bahwa hanya disiplin militer yang masuk wilayah peradilan militer. Selain itu, equality before the law. Kalau ada memang tindak pidananya tindak pidana umum, KUHP maupun Tipikor dan lain sebagainya, maka jangan lihat subjeknya siapa, tapi lihat tindak pidananya. Kalau dia memang wilayah peradilan umum, harus di peradilan umum. Oke. Nah, dan kita tunggu apakah ini akan masuk ke masa sidang berikutnya untuk dibahas lebih lanjut, tidak hanya bicara soal momentum ini saja, tapi juga membahas poin-poin terkait ini. Terima kasih atas waktunya Mas Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.